secara otonom untuk tidak menerima sinyal yang sifatnya sentralistik dari hormon dan substansi yang lain dari tubuh kita, di mana normalnya stimulasi dari hormon dan beberapa faktor inhibitor itulah yang mengakibatkan sel kita itu bisa membelah tetapi terbatas. Artinya masih normal banget. Jadi kalau banyak sel lepar rusak suatu hari, dia mengirim sinyal ke eh, pusat pertumbuhan yang lain untuk kemudian memulai pembelahan pada sel hepatosit berikut kemudian menghentikannya setelah dianggap cukup. Tetapi pada tumor itu tidak terjadi lagi mekanisme itu. Nah, itu ya, tadi kita udah bahas. Dan tumor ternyata tumbuhnya tidak selalu eksponensial. Maksudnya itu tidak seluruh sel turunan tumor itu membelah secara eksponensial, tidak. Jadi nanti dia membelah, anak turunannya dua-duanya bisa apoptotik. Tapi bisa juga salah satu yang apoptosis. Selain itu kemudian selnya juga selalu apa namanya bisa berdiferensiasi. Jadi tidak satu struktur. Jadi kalau sel lipoma misalnya lemak, enggak semuanya menjadi sel tumor yang bentuknya sel lemak, bukan ya. Nanti yang sel lemak itu bisa dia berdiferensiasi menjadi sel fibroblast misalnya, gitu. Beberapa di antaranya. Demikian juga tidak semua sel tumor itu memiliki kapasitas yang sama, baik untuk invasif maupun untuk metastatik. Oke tadi. Ini yang kedua sekarang kita bicara tentang pertumbuhan tumor ya. Tumor evolution ya. Bagaimana sih kemudian sel-sel normal itu eh, kok bisa berubah menjadi sel tumor atau dengan kata lain bagaimana kanker itu bisa terjadi pada tubuh individu yang normal. Ya, secara umum in general itu neoplastik atau keganasan itu terjadi oleh dua dua hal besar yaitu faktor genetik dan epigenetik. Jadi perubahan di gen dan bukan gen atau selain gen, epigenetik ya. Jadi itu terjadi. Dan secara umum tumor itu pertumbuhannya lama sebenarnya, lama. Adalah proses gangguan yang berjalan relatif lama. Oke, penyebabnya dua. Jadi perubahan gen dan di luar gen, genetik dan epigenetik. Nah, tadi sudah saya singgung, gen yang mengkode sel normal itu, gen-gen normal itu ada istilah disebut protogen, protogen. Kemudian gen yang berubah menjadi kanker, gen itu disebut onkogen, onkogen atau ya onkologi tadi. Jadi yang dimaksud genetik itu adalah perubahan dari protogen menjadi onkogen. Ya, nanti gen sel itu yang normal menjadi sel yang secara genetik itu sudah berubah menjadi sel yang otonom tadi. Nah, terus yang kedua, faktor kedua nanti yang menentukan pertumbuhan tumor adalah faktor di luar gen, yaitu epigenetik. Itu bisa macam-macam. Kemudian misalnya kita bicara istilah senyawa misalnya. Dari mana mengapa sel itu bisa berubah dari proto menjadi onkogen? Nah, ini banyak penyebabnya itu. Jadi itu atau yang kita sebut faktor-faktor yang bisa mengakibatkan penyakit kanker gitu bahasanya ya. Itu bisa beragam ya. Satu itu bisa dari virus, infeksi virus. Virus itu kemudian dia bisa menginfeksi. Kita tahu ya, karakteristik infeksi virus dia selalu akan juga membelah diri. Untuk itu dia akan apa namanya itu ikut dalam rangka replikasi itu dia ikut pembelahan atau menggunakan fasilitas dari sel induk, ya, di mana itu memungkinkan akan terjadinya mutasi akibat aktivitas virus tadi. Jadi bisa mengakibatkan gen yang normal menjadi protogen menjadi onkogen. Atau faktor lain, racun, polutan, banyak sekali xenobiotik. Ya, semua faktor-faktor yang bisa merubah protogen menjadi onkogen itu disebut karsinogen. Jadi Anda kalau tahu ada bahan karsinogen, itu artinya semua bahan atau yang dapat memicu terjadinya kanker. Itu bahan-bahan kimia, industri, termasuk di lab-lab tisu processing seperti di patologi itu ada beberapa bahan yang
Precautionnya itu jelas, bahan ini bisa memicu kanker, yaitu karsinogen, asap rokok, dan seterusnya ya, banyak, banyak. Oke, itu perkembangannya di sana. Ini ada satu gambar ilustrasi yang menunjukkan tahapan pertumbuhan dari tumor ya. Ini adalah kulit. Tanda panah ini menunjukkan titik di mana sel sel normal dari epidermis itu telah berubah menjadi sel kanker, di mana dia masih dalam tahap hanya apa namanya itu membelah kecil. Jadi ini masih nggak ketahuan, ini masih mikroskopik sekali sifatnya. Oke. Nah, kalau kemudian dia mengalami perubahan ke arah kanker, sel-sel ini tinggal nanti apakah sel itu menjadi papilo papiloma atau papilokarsinoma. Misalnya kalau papilokarsinoma dia akan tumbuh seperti ini. Ini ya titik awal ini di tahap awal, kemudian dia berubah menjadi papiloma. Ya, ini papiloma itu masih dianggap tumor yang jinak seperti saya katakan, dan kita masih bisa melihat diferensiasinya. Maksudnya gini, ini adalah bagian eh, epidermis dan di bawahnya itu dermis. Jadi kita bisa bandingkan perubahan struktur yang demikian masif perubahannya. Dari epidermis yang hanya kehilangan stratum papilarnya ini, kemudian dia bisa nonjol, membesar, membentuk struktur yang jauh lebih besar, ya. Nah, tapi tidak invasif ke dermis ya. Ini masih murni di epidermisnya. Ini yang merah ini stratum corneum, kemudian ini adalah epidermisnya. Oke ya. Jadi karena diferensiasinya masih baik, ini masih tergolong tumor nanti kita lihat ya. Nah, kemudian itu bisa tumbuh, selain dia tumbuh ke atas, sebagian dia mulai masuk ke dalam. Ya, papiloma ini kemudian dia menginvasi ke dermis sehingga ada jaringan papiloma ini yang masuk ke dalam ya. Nah, ini sudah mengarah ke ganasan dalam arti dia sudah menginvasi ke dermis dan merubah beberapa struktur di sini. Namun demikian ini awal, tahap awal. Jadi ini sudah mulai namanya sudah tidak lagi papiloma tapi malignan ya, squamous cell carcinoma. Jadi tetapi masih di tahap awal. Tapi kita udah bisa lihat bahwa ini akan menjurus ke keganasan ya, karsinoma dibanding tumor. Pada tahap yang lebih besar lagi, lebih lanjut lagi maksud saya. Nah, ini Anda kemudian tidak melihat lagi struktur yang berbeda antara bagian epidermis dan dermis. Ini yang dimaksud dengan diferensiasi yang buruk. Nah, ini bagian ini, walaupun yang di sini nih ini kulit normal ya, yang di sini masih kulit normal, tapi yang sebagian besar sebelah kiri ini menunjukkan masa pertumbuhan dari kankernya. Ya, di sini di area ini sudah tidak bisa lagi dibedakan bagian epidermis dan dermis. Jadi strukturnya menjadi atipikal, tidak punya apa yang tidak struktur yang membedakan, atau dengan bahasa lain diferensiasinya buruk, gitu ya, dalam pemeriksaan mikroskopik. Nah ini sudah namanya sudah bukan papiloma lagi, tetapi squamous cell carcinoma atau karsinoma ya. Kita tahu itu akhiran dari sel epitelial. Kalau keganasan nama akhirnya karsinoma, squamous cell ini epitel berlapis pipihnya itu atau keratinnya menjadi itu. Oke. Jadi secara evolutif kalau kita lihat gambaran kulit tadi yang cukup signifikan perbedaannya sebenarnya begini. Ketika sel itu masih sel normal, ini seperti ini ya. Kemudian tahap dari kanker itu dimulai, tahap pertamanya disebut tahap permulaan atau inisiasi. Ya, tahap inisiasi. Oke. Tahap inisiasi inilah tahap di mana gen normal, protogen, itu dirubah menjadi onkogen. Di gambar ilustrasi ini Anda bisa lihat, ini ada satu sel yang telah berubah sifatnya. Di sini diwakili oleh gambar yang warnanya lebih coklat, ya, satu aja ini. Ya, ini menggambarkan
kurang lebih sel di mana secara genetik dia sudah mulai berubah. Tetapi masih belum terdetek karena dia jumlahnya masih satu dan tidak membelah diri dia satu. Ya, ini tahap permulaannya. Tahap ini bisa bertahan lama, bisa setahun, 2 tahun, bahkan puluhan tahun. Jadi suatu hari mungkin kita terpapar senyawa tertentu dan mengakibatkan sel di dalam tubuh kita itu telah berubah menjadi onkogen. Namun karena dia masih tenang, dormant, dan nanti ada tahap berikutnya ya, itu dia bisa bertahan seperti itu hingga puluhan tahun. Tapi dia masih diem aja ya. Nah, nanti tahap kedua itu disebut tahap promosi, promotion. Hmm. Dan ini sifatnya bukan genetik atau epigenetik tadi, non genetik. Oke, kalau yang inisiasi ini sudah tidak bisa kembali ya. Ini tahap yang irreversible, di mana gen normal menjadi gen kanker. Dari protogen menjadi onkogen itu sifatnya irreversible, tidak bisa kembali. Nah, kemudian ketika misalnya ini tadi berjalan udah puluhan tahun, nanti ada faktor kedua ini. Dari sel yang telah terinisiasi tadi menjadi sel kanker, ini tinggal tunggu faktor yang kedua, yaitu yang disebut promoter. Promoter itu masuk semua bahan di luar gen yang nanti memicu sel yang sel yang sudah berubah ini untuk bisa membelah diri. Ya, ini tahap disebut tahap promosi. Semua bahan yang mengakibatkan sel kanker itu tumbuh disebut promoter, promoter. Nah, di mana di sana nanti dia mulai membelah diri dalam jumlah yang beragam tadi. Ya. Nah, tahap selanjutnya untuk ini menyangkut pada arah keganasan atau tidak sebenarnya ya. Itu tahap progresi. Tahap progresi. Jadi kalau dia begini aja, mungkin kita masih kategorikan tumor. Ya, dia hanya membesar, kemudian diferensiasinya nggak banyak, kemudian sifatnya lokal, gitu ya, tidak metastasis gitu. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap progresi. Jadi ini ada tahap di mana tumor itu berkembang dari tumor menjadi kanker. Nah, jadi benign tumor menjadi malignan tumor. Nah, ini sifatnya bisa reversible, bisa irreversible, dan bekerjanya progresi ini bisa genetik maupun non genetik. Jadi faktor-faktor penyebabnya itu bisa mempengaruhi di level gen maupun di luar gen. Nah, itu ya, ini adalah tahapan dari gambaran yang tadi ilustrasi sudah kita lihat. Nah, pada tahap inisiasi ini tadi ya, ini tadi sudah saya jelaskan, ini adalah perubahan level genetik, sifatnya irreversible. Nah, inisiatornya itu ya karsinogen itu membuat kerusakan pada DNA. Nah, ini ya, ini bisa bertahan diam, quiescent selama beberapa tahun dan seterusnya. Kemudian promosi, ini tahap promosi ada tahap di mana sel itu mulai membelah, ya, di mana tahap promosi itu dia memberi ruang. Jadi bahan yang mengakibatkan itu disebut promoter. Nah, promoter itu sendiri sifatnya tidak mutagenik, dia tidak merubah di level gen, tetapi dia hanya memicu sel kanker itu dari dormant menjadi aktif. Nah, dia sifatnya reversible. Ini contoh-contoh. Contohnya adalah croton oil, ada minyak kroton. Jadi minyak ini itu bisa merupakan promoter dari sel kanker kulit ya atau squamous cell carcinoma tadi. Di mana croton oil ini banyak, misalnya suatu hari seseorang terkena petani misalnya ya, profesi yang paling banyak di kulit, terus kanker kulit yang marak itu kan akibat UV, faktor yang mengakibatkan perubahan genetiknya. Ya, itu ketika sel inisiatifnya, sel kanker itu masih kecil, kalau udah ketemu faktor promotornya ini dia akan membelah. Itu croton oil. Macam-macam. Jadi untuk senyawa yang disebut sebagai promoter ini tentunya sangat banyak jenisnya. Ya, dan itu memicu kanker yang berat. Fase progresi itu bisa disebut juga fase akhir atau tahap akhir. Dan nanti di situ itu ada banyak dalam nomenklatur itu ada stadium-stadium itu diukur dari
tahap-tahap progresi ini dengan ciri yang berbeda-beda nanti ya. Itu nanti rumit. Nah, Anda ini sedang belajar permukaannya aja dulu nih hari ini. Nanti tentang kanker itu banyak sekali faktor-faktor lain progresi. Nah, ini terus menyangkut setelah dalam tahap progresi itu ada ciri yang khas yaitu dia menyebar atau yang disebut sebagai metastasis. Metastasis ya. Sel tumor itu bisa metastasis melalui tiga mekanisme. Yang pertama dia bisa kemudian setting masuk ke apa namanya rongga atau permukaan tubuh. Jadi misalnya dia hanya metastatik ya invasif. Caranya menyebarnya dengan cara invasif dia ya. Metastasisnya itu loh maksudnya dia menerobos ke sela-sela sel lain sampai kemudian berada di rongga tubuh atau di permukaan organ. Cara ini disebut transkolomik. Kemudian yang kedua dan ketiga itu nanti memungkinkan metastasis ini yang jauh lebih jauh, lebih tempatnya lebih jauh, yaitu sel tumor atau kanker itu dia ikut pembuluh limfatik atau pembuluh darah untuk menyebar ke seluruh bagian tubuh. Oke ya, kita lanjut ini yang apakah limfatik atau hematogenus ya, kita lihat. Transkolomik itu dia sudah saya katakan tadi dia eh, awal berada di dalam suatu jaringan, kemudian dia dengan kemampuan tertentu dia hanya invasif. Invasif itu dia mengeluarkan berbagai mediator untuk menerobos jaringan bahan antar sel yang terdiri atas jaringan ikat untuk kemudian menembus keluar di permukaan organ. Misalnya usus gitu, dia ada di luar usus di eh, mesotelnya, kemudian dia bisa memicu eh, tumor yang disebut mesotelioma ya di sana dan itu tentu kalau tumbuh dia ruang eh, rongga perut dia akan apa namanya memberikan kompresi pada organ-organ si aiter ke sana. Contoh transkolomik yang umum itu ada adenokarsinoma ovarium, jadi sel ovarium, tumor ovarium ya. Itu disebut ovarian adenokarsinoma. Itu mekanisme juga transkolomik ya. Apa namanya? eh, Dia melalui rongga tubuh. Ya, ini mesotelioma di peritoneum. Kemudian yang limfatik, ya nanti banyak ya ini contoh limfe, hematogenus lah. Ini nanti kalau pembuluh darah, jenis pembuluh darah yang umum di mana sel kanker tumor itu bisa beredar, itu dia yang paling umum digunakan adalah vena, ya vena. Jadi mengingat bahwa dinding pembuluh darah vena itu relatif lebih tipis ya dibandingkan arteri dari berbagai kaliber yang berbeda, baik arteri kecil, sedang maupun besar. Kalau vena kecil, sedang maupun besar relatif tipis ya dibanding arteri. Jadi nanti tumor itu umumnya kalau dia masuk vena yang banyak, tempat di mana dia mulai metastatik itu adalah vena cava. Vena cava, kemudian dia akan beredar dan menumpuk atau berhenti di paru-paru, atau dia memasuki sistem porta dan berhenti di liver, ya. Jadi kalau dia ke vena porta hepatik, vena porta dari arteri mesenterica itu, dia akan ke vena porta, dia akan berhenti di sinusoid hepar. Tapi kalau dia di vena cava inferior atau posterior, dia akan masuk ke paru-paru. Ya. Umumnya jenisnya adalah sarkoma, berarti dari sel-sel epitelial ya, yang mengikuti rute pembuluh darah metastasisnya. Ini ada gambar hemangiosarkoma metastatik. Ya, jadi eh, ini melalui apa? Anda bisa lihat gambarannya nodul-nodul yang dimunculkan oleh yang ada di paru-paru itu, ya, untuk karakteristiknya. Itu akibat metastatik dari sel hemangiosarkoma. Ini ada sedikit yang terakhir tentang mekanisme metastasis. Ini sebenarnya mekanisme bagaimana sel kanker itu
bisa kemudian beredar mengikuti aliran darah limfa atau transkolomik, itu mekanismenya kurang lebih sama, ada persamaan sedikit lah ya dengan diabetes sel-sel radang, misalnya seperti itu. Jadi pertama sel tumor atau kanker itu harus bisa melepaskan diri dulu dari kumpulannya, dari massa kumpulan yang besar, untuk kemudian dia menginvasi eh, apa namanya ruang antar sel yang berisi ekstraseluler matrik ya yang banyak. Jadi kalau kita bicara sel, kemudian ada ruang antar sel. Yang di ruang antar sel itu yang membentuk itu jaringan ikat dan bahan antar sel. Ya, bahan antar sel itu tidak berbentuk maupun berbentuk itu loh ya. Yang berbentuk itu berupa sabut-sabut jaringan ikat dan yang tidak berbentuk berupa substance ground. Jadi apa substansi dasar. Nah, itu semuanya disebut ekstraselular matrix. Jadi dia harus mampu menembus ini dulu. Kemudian baru dia masuk ke pembuluh darah atau limfa, ya. Setelah itu dia beredar mengikuti pompa dari sirkulasi darah itu yang dihasilkan oleh jantung. Dan yang kedua dia harus menempel di pembuluh darah lagi untuk keluar, yaitu ekstravasasi. Ya, ekstravasasi dari atau dia keluar atau diabetes dan kemudian masuk lagi ke area ekstraseluler matrik untuk berkoloni di tempat dia berhenti. Jadi gitu ya, kurang lebih gitu. Jadi dia harus melepaskan diri dari kumpulan tumor dan seterusnya. Ini gambar ilustratif ya. Ini ada tumor primernya, dia akan menembus kapsulanya dan menembus ekstraseluler matrik, menembus basement membran dari pembuluh darah, kemudian ekstravasasi atau intravasasi. Kalau sel darah kita menyebut apa kalau keluar ekstravasasi ini intravasasi masuk, kemudian dia akan mengalir ya, membentuk embolus sel tumor. Ya, jadi kadang dia berdekatan dengan platelet, sel darah putih dan seterusnya. Sampai kemudian dia melekat berhenti pada satu posisi tertentu, margination di sini, kemudian ekstravasasi. Jadi habis intravasasi di sini ekstravasasi, kemudian menembus ekstraseluler matrik dan berhenti untuk kemudian berkembang di situ. Nah, seperti kita ketahui kalau sel tumor itu kemudian berada di satu tempat, dia bisa memicu itu tadi otonom ya untuk memenuhi kebutuhannya. Di situ dia akan menciptakan aliran pembuluh darah baru atau angiogenesis ya dan untuk melanjutkan perkembangan sel tersebut ya untuk menjadi lebih besar. Jadi butuh nutrisi ya. Nah ini jadi akan terjadilah pertumbuhan ya setelah pembuluh darahnya support, dia akan membentuk massa tumor lain di posisi berbeda dari posisi awal. Ini metastasis. Hmm. Nanti beberapa senyawa yang berperan di sini adalah katenin dan kadrin, ya itu untuk melepaskan diri dan untuk menembus jaringan ikat. Invasinya dia akan membutuhkan beberapa senyawa-senyawa yang nanti Anda bisa lihat. Tapi pada prinsipnya adalah itu tadi. Ini beberapa senyawa enzim yang mungkin dihasilkan oleh sel-sel tumor, yaitu dia melepas catetrins itu untuk melepas ikatan antar selnya, kemudian katenin dan senyawa lain, fibronektin, laminin, itu nanti untuk dia menembus basal membran dan diabetesis dia keluar. Ini prinsip-prinsip molekulernya untuk dia lepas, ya. Jadi beberapa gen yang tadi ada sel tumor itu kemudian kadang berhenti untuk metastatik karena beberapa senyawa tadi substance itu dihentikan. Ini metastasis suppression ya. Ini contoh setelah dia kehilangan kemampuan untuk menghasilkan katedrin, gen yang mengkode katedrin itu berhenti misalnya gitu ya atau rusak. Ya, ini nanti Anda pelajari di rumah, ada beberapa jenis neoplasia pada anjing, kucing,
dan kuda ya, ini beberapa. Ini papiloma, oke, Anda bisa lihat ini satu benjolan, dari namanya masih ingat ya. Jadi ini papiloma itu berarti tumor yang berasal dari epidel atau epidermis kulit, ya, papiloma. Kemudian ada ini mikroskopiknya. Jadi penonjolan itu hanya terjadi pada sel keratinosit di epidermis. Dermis epidermisnya masih jelas, bisa dibedakan. Kemudian menjadi sel squamous sel karsinoma. Oke, ini bentuk keganasan dari epidermis. Ya, jadi lebih progresif. Kemudian sampai kemudian setelah ada nekrosis bisa mengelupas ini ya, bagian yang mengalami kanker ini pada kucing. Ya. Dan squamous cell carcinoma seperti kalau dilihat di bawah mikroskop, strukturnya seperti ini. Jadi massa sel-sel keratinosit itu masuk atau invasif ke dalam dermis, ya, di dermis tadi. Tapi yang ini masih tahap awal. Nanti kalau ini lebih lanjut lagi, gambarannya ini sudah tidak bisa dibedakan lagi bagian epidermis dan dermisnya ini. Nah, ini masih bisa dibedakan, tapi ini papiloma yang lain disertai dengan adanya perdarahan. Papiloma, nah, squamous cell carcinoma dicirikan dengan infiltrate keratinosit ke bawah tadi. Ini masih contoh-contoh ya. Basal sel tumor, ini juga satu benign dari sel basal. Pigmented multibasal sel tumor. Oke, masih banyak nanti beberapa contoh-contoh Anda bisa ini. Nah, ini contoh sebaceous adenoma. Ini apa artinya? Ya, yang baru ya. Sebaceous adenoma. Dari kata ini Anda harus bisa kemudian memahami bahwa ini adalah tumor yang terjadi pada kelenjar, yaitu kelenjar lemak sebaceous adeno. Jadi makanya namanya adenoma. Tapi kalau ini menjadi kanker ganas, namanya menjadi sebaceous adenokarsinoma. Ya, jadi kelenjar tumor kelenjar lemak dan kanker kelenjar lemak. Itu nanti perlu dibedakan di sana. Sebaceous adenoma ini sel-sel itunya dan seterusnya. Masih banyak ya, hepatoid adenoma, perianal adenoma, ya, ini banyak itu kelenjar. Pokoknya adeno itu hepatoid adenokarsinoma. Ya, jadi ini kanker hati ganas ya. Oke, saya kira habis ini. Kelenjar keringat adenoma. Nanti soal penamaan itu Anda bisa pelajari lagi. Yang ini contoh lagi, yang lain sedikit. Fibroma vulva. Oke ya. Jadi dari namanya ini merupakan tumor dari sel fibroblast ya. Dan mengenai organ vulva ya. Jadi nama lengkap penyakitnya disebut fibroma vulva. Atau ini kemudian menjadi fibrosarkoma. Kadang secara makroskopik itu sulit dibedakan ya. Kadangkala tidak mudah dibedakan antara ganas dan yang jinak. Nah, nanti kalau secara makros tidak bisa sulit dibedakan, maka ada biopsi biasanya untuk memeriksa yang tadi gambaran-gambarannya tadi. Ethioid sarcoid itu lain lagi, equine sarcoid ya. Saya kira itu ya yang bisa saya berikan. Hmm, Oke, sebentar. Nanti absennya besok ya dia. Husnina, halo.